Kecanduan film dewasa, seorang duda tega memperkosa putri kandungnya yang masih 8 tahun hingga meninggal dunia. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan rumah sakit terkait kematian yang tidak wajar dan membongkar makam serta mengotopsi jasad korban. WY, pria 41 tahun ini tega memperkosa putri kandungnya yang masih berusia 8 tahun hingga meninggal dunia. Korban meregang nyawa saat dilarikan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang karena kejang-kejang usai diperkosa. Pihak rumah sakit melapor ke polisi lantaran kematian korban dianggap tidak wajar. Polisi yang membongkar makam korban dan mengotopsi kemudian menemukan fakta bekas kekerasan seksual di tubuh korban. Terbukti bahwa adanya kematian yang diakibatkan adanya kekerasan seksual. Kemudian kita amankan pelaku dan berdasarkan pengakuan pelaku memang pada hari itu pelaku sempat melakukan hubungan seksual bersama dengan anaknya. Kemudian menurut pelaku anaknya sempat kejang 1 jam atau 2 jam setelah hubungan seksual. Ketika dibawa ke Rumah Sakit Panti Wiloso tadi, ternyata menurut keterangan dari Panti Wiloso korban sudah meninggal dunia. Sementara itu, pelaku mengaku tega memperkosa korban lantaran sering menonton film dewasa setelah bercerai dengan istrinya. Meski telah berpisah, pelaku diketahui masih sering bertemu dan mengajak anak satu-satunya tersebut menginap di rumah kontrakannya. Ya, karena terpengaruh video porno, Pak. Kamu udah bercerai berapa kali? 3 kali, Pak. Cerai berapa lama, Mas? Cerai udah berapa Sekitar lama? 4 tahun. Kamu sama anakmu berapa kali itu? Itu 3 kali. Dalam waktu? 1. Kemudian pertama sekitar 2 minggu, kemudian 1 minggu, dan yang terakhir pas kejadian itu. Pak, itu dipaksa atau mungkin gimana, Pak? Itu ada pemaksaan. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari kasus pemerkosaan anak kandung ini. Atas perbuatannya, ayah yang tidak bermoral ini mendekam di sel tahanan Polrestabes Semarang. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya polisi membongkar makam seorang bocah perempuan berusia 8 tahun di daerah Sedayu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Polisi mendapatkan laporan dari ibu korban yang curiga jika kematian anaknya tidak wajar saat bersama mantan suaminya. Ini juga diperkuat dengan adanya surat keterangan rumah sakit terkait penyebab kematian korban. Pembongkaran makam turut disaksikan keluarga. Dan dari hasil otopsi ditemukan fakta jika bocah perempuan malang tersebut menjadi korban kekerasan seksual. Februari lalu pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku pencabulan ayah kandung yang masih di bawah umur di Cimahi, Jawa Barat. Ironisnya, salah seorang korban hingga harus menderita penyakit menular seksual. Polres Cimahi, Jawa Barat menangkap 2 pria asal Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi Selatan atas tuduhan pemerkosaan terhadap anak kandungnya. Kedua pelaku berasal dari keluarga berbeda, namun korban yang merupakan darah dagingnya sama-sama masih di bawah umur. Menurut polisi, tersangka DS asal Padalarang meruda paksa anak kandungnya selama 2 tahun. Kejadian tragis yang menimpa korban terungkap saat dirinya mengeluh sakit pada kemaluan. Saat diperiksa, dokter mengatakan korban menderita penyakit menular seksual. Sementara tersangka DH warga Cimahi Selatan memperkosa putri kandungnya selama 3 tahun. Perbuatan tersangka dilaporkan istrinya yang curiga melihat perilaku anak dan suaminya. Saat dibujuk untuk bercerita, korban akhirnya mengaku mendapat kekerasan seksual dari ayahnya. Pelajaran buat kita semoga tidak terjadi pada keluarga. Sementara kedua anak ini bersama ibunya dan terus kita kontrol dan perhatikan dalam rangka pemulihan psikologi. Kedua pelaku diancam pasal 81 dan atau pasal 82 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Seorang pemuda di Barito Utara, Kalimantan Tengah memperdaya kekasihnya yang masih siswi sekolah dasar dengan janji akan dinikahi. Korban yang masih di bawah umur kini berbadan dua dan pelaku kabur hingga akhirnya ditangkap polisi. Aparat Reskrim Polres Barito Utara menggerebek kamar kontrakan PI, pelaku pencabulan anak di bawah umur di kawasan Tawai Selatan. Pemuda 25 tahun ini dilaporkan orang tua korban lantaran lari dari tanggung jawab setelah mengetahui korban yang diakui sebagai kekasihnya sudah berbadan dua. Pelaku mengaku sudah menyetubuhi korban yang masih siswi sekolah dasar sejak November 2021 lalu. Korban dirayu dan dijanjikan akan dinikahi jika mau melayani nafsu pelaku. Untuk modus tersangka berpacaran dengan korban dan korban bersedia disetubuhi atau dicabuli oleh tersangka. Karena tersangka merayu korban dengan perkataan bahwa kalau korban hamil tersangka bertanggung jawab dan menikahi korban. Melakukannya di mana salah satu? Untuk melakukannya tersangka di rumah kosan. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Barito Utara. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, di Jember, Jawa Timur, pemirsa, seorang pria beristri juga ditangkap karena menghamili tetangganya yang masih duduk di kursi SMP. Korban dicabuli di sungai dekat rumahnya dengan iming-iming uang. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember meminta keterangan saksi dan siswa SMP yang menjadi korban pencabulan tetangganya hingga hamil. Orang tua korban melaporkan jika anaknya yang berusia 14 tahun dicabuli tetangganya yang berusia 49 tahun dan memiliki istri serta anak. Korban mengaku dicabuli di sungai dekat rumahnya dan dirayu dengan iming-iming sejumlah uang. Melakukan hubungan suami istri sampai beberapa kali hingga menyebabkan si korban ini hamil kurang lebih saat ini sudah 8 minggu. Dan diketahui si pelakunya ini adalah tetangga dekat sendiri. Itu dilakukannya seperti apa ya Bu? Kok bisa kali-kalinya ke tetangga sendiri? Ya jadi kan si anak ini izin ke orang tuanya untuk pergi ke sungai, sehari-hari memang ke sungai. Tapi di pinggir tepi sungai ditarik oleh si pelaku dan di semak-semak di situ dilakukan hubungan layaknya suami istri dengan si korban. Polisi masih mendalami keterangan korban dan saksi. Setelah tuntas, pelaku akan segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Seorang gadis berkebutuhan khusus warga Kabupaten Padang, Lawas Utara, Sumatera Utara menjadi korban pencabulan yang dilakukan tetangganya. Warga yang geram dengan mengadukan kejadian tersebut ke polisi. Seorang gadis berumur 19 tahun yang berkebutuhan khusus di Padang, Lawas Utara, Sumatera Utara dicabuli oleh seorang laki-laki yang diduga merupakan tetangganya sendiri. Korban mengaku dicabuli pelaku 2 minggu lalu. Kejadian pencabulan sudah berulang kali sebanyak 7 kali saat korban bermain dan belajar ke rumah temannya. Kejadian ini terbongkar setelah korban menceritakan kejadian nahas yang menimpanya kepada temannya. Ibu asuh korban yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkannya ke Polres Tapanuli Selatan. Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Dia keluar rumah, kadang-kadang belajar dulu di rumah, saya suruh kadang-kadang mengaji dulu enggak. Udah selesai itu katanya dia mau main-main sama temannya, kadang-kadang jam 8, jam 9 dia pergi keluar sama temannya. Itulah kesempatan diduga pelaku itu untuk merayu Bu Ribu ya Bu? Iya, pada saat di luar inilah dia menggunakan kesempatan itu untuk memanggil dan merayu putri saya gitu. Akibat perbuatan bejat pelaku, kini korban mengalami depresi dan trauma psikis. Ibu asuh korban berharap kepada pihak kepolisian agar secepatnya bisa mengungkap dan menangkap pelaku.